Coba bayangin deh, Anda lagi nunggu giliran buat maju ke depan. Tiba-tiba jantung berdebar kenceng banget, nafas rasanya sesek, perut, aduh mules minta ampun. Pernah ngalamin? Pasti pernah dong. Kalau iya, tenang, Anda itu nggak sendirian. Ini tuh respons yang super manusiawi. Panggung tuh kadang emang kerasa kayak tempat paling menyeramkan kan? Kayak semua mata lagi bersiap buat menilai kita. Tapi gimana kalau saya bilang, rasa takut itu sebenarnya cuma energi tersembunyi yang bisa banget Anda kendalikan. Nah, ini dia faktanya. Persentase 73% ini jujur bikin lumayan lega sih. Jadi menurut data dari National Institute of Mental Health, sekitar 73% orang itu ngalamin yang namanya kecemasan saat berbicara di depan umum, atau bahasa ilmiahnya glossophobia. Bayangin aja, dari 10 orang di satu ruangan, 7 orang ngerasain gugup yang sama persis kayak Anda. Makanya poin pentingnya di sini, rasa takut Anda itu 100% normal. Nggak ada yang salah sama Anda, kita cuma butuh strategi yang pas buat kendaliinnya. Oke, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Di sini kita bakal merangkum berbagai riset, sejarah, dan teknik komunikasi jadi satu panduan yang gampang banget dipraktikkan. Hari ini, kita bakal fokus ke fondasi paling dasar dari public speaking. Kita bedah bareng-bareng sumbernya supaya rasa panik tadi bisa berubah jadi rasa percaya diri yang solid. Yuk, langsung aja kita mulai dan lihat apa sih rahasianya bikin presentasi yang memukau. Untuk agendanya, simpel aja. Pertama, kita bakal ngulik dunia public speaking itu sendiri. Terus, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, cara menaklukkan rasa takut. Dan terakhir, kita bahas analisis audiens dan gimana sih nentuin topik yang pas. Kita mulai dari bagian pertama ya, memahami dunia public speaking. Ibaratnya nih, sebelum kita belajar berlari, kita kan harus tahu dulu kuatnya fondasi tempat kita berpijak. Ternyata skill ini tuh udah ada dari zaman Bahela loh. Mundur jauh ke era Yunani kuno ada istilah retorika. Waktu itu orang-orang harus pinter berargumen di pengadilan buat ngerebut balik tanah mereka dari penguasa yang semena-mena. Soalnya zaman dulu mana ada pengacara kan? Terus ilmu ini diadopsi juga di zaman Romawi kuno buat debat politik di Senat. Nah, masuk ke abad 20 istilahnya berevolusi jadi komunikasi pidato yang dipaduin sama ilmu psikologi modern. Jadi, pas Anda lagi latihan ngomong di depan kaca, Anda tuh sebenarnya lagi nerusin tradisi ribuan tahun buat memperjuangkan hak dan gagasan. Keren kan? Terus pertanyaannya, kenapa sih kemampuan ini masih krusial banget sampai sekarang? Jawabannya, buat karir Anda. Ada riset menarik dari Harvard Business Review yang bilang kalau orang dengan skill komunikasi yang bagus, peluang promosinya tuh 50% lebih tinggi dibandingin rekan kerjanya. Wow, setengah kali lipat lebih besar loh. Nggak cuman itu, public speaking juga ngebantu banget buat bangun networking yang kuat dan bikin komunikasi harian kita jauh lebih enak, bahkan pas lagi ngobrol santai sama keluarga. Intinya, kalau Anda bisa nyampein ide dengan runtut, orang pasti bakal lebih menghargai Anda. Tapi ingat, berdiri sebagai pembicara itu ada tanggung jawab moralnya juga. Ada etika yang wajib kita pegang. Misalnya, pakaian harus pantas dan sesuai acara, terus jangan pernah bersikap arogan atau seolah-olah menggurui audiens. Kita juga wajib menghormati adat istiadat dan kepercayaan setempat. Dan yang paling penting, pastikan Anda selalu bicara jujur. Sekalinya kita bohong atau memanipulasi fakta, wah, kepercayaan audiens bakal langsung hilang dan susah banget buat dibalikin. Intinya sih simpel. Rasa hormat yang Anda berikan ke audiens bakal berbalik jadi rasa hormat mereka ke Anda. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Ini dia nih yang sering jadi momok buat banyak pemula. Gimana cara naklukin rasa takut dan pergolakan batin sebelum tampil? Sebenarnya ada satu rahasia besar soal gugup. Terima aja perasaannya. Serius, ngerasa grogi sebelum manggung itu malah bagus. Kenapa? Karena grogi itu tanda kalau Anda peduli sama hasilnya. Hormon adrenalin yang bikin kita deg-degan, itu justru bikin otak kita makin waspada, lebih teliti sama kesalahan, dan bikin emosi kita lebih nyambung pas lagi presentasi. Jadi, nggak usah dilawan. Akui aja kalau Anda grogi, dan jadiin energi itu buat tampil lebih all out. Tapi jangan biarin groginya bablas sampai ngeblank ya. Ada 3 langkah taktis yang bisa Anda lakuin sebelum naik panggung. Langkah pertama, pastinya persiapan yang matang. Latihan yang berulang kali itu bakal ngebangun muscle memory kita. Langkah kedua, pernapasan diafragma. Biasanya kalau panik, nafas kita jadi pendek-pendekan. Coba ambil nafas dalam-dalam lewat hidung, tahan 5 detik, pelan-pelan hembuskan lewat mulut. Ini ampuh banget buat ngirim oksigen ke otak dan nurunin detak jantung. Terakhir, langkah ketiga, visualisasi positif. Beri sugesti positif ke diri sendiri. Bilang dalam hati, saya siap buat mompa rasa percaya diri. Nah, ini prinsip pamungkas yang paling penting buat ngebangun rasa percaya diri. Ketulusan itu segalanya.
Nggak usah capek-capek nyoba niruin gaya ngomong orang lain secara persis. Kalau kita memaksakan diri jadi orang lain, audiens tuh pinter loh, mereka pasti langsung ngerasa ada yang palsu. Prinsip jadilah diri sendiri, itu berarti Anda ngebawa originalitas ke atas panggung. Percaya deh, audiens jauh lebih bisa mentolerir kesalahan kecil yang diucapin dengan tulus, daripada dengerin pidato sempurna yang kaku dan kerasa dibuat-buat. Sip! Fondasi internal udah beres. Sekarang di bagian ketiga, saatnya kita alihin fokus kita keluar. Kita bakal ngebahas tentang strategi eksternal, ke siapa sebenarnya kita bicara, dan apa yang mau kita sampaikan. Coba perhatiin dinamikanya. Saat Anda bicara, ada interaksi antara Anda dan audiens. Audiens ini bukan sekedar dinding kosong yang dengerin kita ngomong. Mereka itu individu yang punya latar belakang, tingkat pengetahuan, demografi, dan psikologi yang beda-beda. Logikanya, Anda nggak mungkin kan pakai gaya bahasa yang sama persis saat ngomong di depan para akademisi dan di depan sekumpulan anak SMA. Makanya, riset itu wajib. Siapa mereka? Apa kebutuhan mereka? Kalau bahasa dan pendekatannya udah disesuaikan, pesannya pasti bakal lebih gampang nancap di pikiran mereka. Setelah paham siapa audiensnya, sekarang tentuin tujuannya. Dalam public speaking, umumnya Anda harus milih 1 dari 3 tujuan utama. Mau ngasih informasi, misalnya sharing data atau fakta spesifik, atau mau membujuk alias persuade supaya mereka berubah pikiran dan ngambil action tertentu. Atau jangan-jangan tujuannya emang murni buat menghibur dan bikin mereka ketawa bahagia. Pastiin Anda cuma milih 1 tujuan utama ini ya, biar presentasi Anda tetap fokus dan nggak melebar kemana-mana. Mempersempit topik yang tadinya luas jadi 1 pesan yang spesifik, itu benar-benar nunjukin seberapa matang persiapan Anda sebagai pembicara. Wah, nggak kerasa kita udah membedah fondasi dari seni public speaking ini. Mulai dari sejarah retorika di Yunani kuno, trik naklukin persentase kegugupan tadi, sampai cara ngenalin audiens dan nentuin tujuan secara presisi. Ingat ya, public speaking itu bukan sekedar pintar merangkai kata, tapi ini adalah alat ukur kepemimpinan dan empati. Jadi, mari kita tutup dengan pertanyaan penting ini. Suara Anda itu punya kekuatan besar buat menginformasikan, membujuk atau menghibur. Nah, siapa yang bakal Anda inspirasi di pidato Anda selanjutnya? Yuk, terapin strategi ini. Berdiri yang tegak, tarik napas perlahan, dan biarkan dunia mendengar apa yang mau Anda sampaikan. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di kesempatan belajar seru berikutnya.